Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Arya Susana dengan nomor induk mahasiswa 190384202049. Kali ini saya akan membuat video saya yang ketiga, dan video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Telaah Kurikulum Matematika Sekolah Menengah dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nur Izati, SPD MSI. Dan saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di video ketiga saya kali ini, saya akan membuat video pembahasan soal mengenai bab 5 bangun ruang sisi lengkung, yaitu di buku Matematika kelas 9 Semester 2 Kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Yang pertama, saya mengambil di latihan 5.1 yaitu tentang tabung. Pada nomor 4, di mana soalnya tantangan. Perhatikan gambar di bawah ini. Merupakan suatu magnet silinder. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1-nya yaitu sama dengan 4 cm. Sedangkan lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari R2-nya 6 cm. Tinggi dari magnet adalah T sama dengan 10 cm. Maka tentukan A. Luas permukaan magnet dan B-nya volume magnet. Untuk penyelesaiannya yang pertama, kita akan mencari luas permukaannya, di mana rumus untuk mencari luas permukaan kita ketahui luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut dalam ditambah luas selimut luar. Jadi sama dengan 2V dikali R2 dikuadratkan dikurangi V dikali R1 dikuadratkan ditambah 2 V R1 dikali T ditambah 2 V R2T. Jadi sama dengan 2 dikali dalam kurung V R2 nya yaitu 6 dikuadratkan dikurangi V R1 nya yaitu 4 dikuadratkan ditambah 2V dikali 4 dikali 10, di mana 4 nya yaitu R1 dan 10-nya itu T. Kita tambahkan lagi dengan 2V dikali 6 dikali 10, di mana R2-nya 6 dan T-nya 10. Maka dapatlah hasil dari penjumlahan 2 dikali dalam kurung V 6 dikuadratkan dikurangi V 4 dikuadratkan sama dengan hasilnya 40Pi. Kemudian kita tambahkan dari hasil penjumlahan 2V dikali 4 dikali 10. Maka hasilnya sama dengan 80Pi. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 2V dikali 6 dikali 10, dapatlah hasilnya 120Pi. Maka 40Pi ditambah 80Pi ditambah 120Pi sama dengan hasilnya 240V cm². Nah, untuk yang kedua, kita akan mencari volumenya. Di mana untuk mencari volumenya, volume tabung besar kita kurangi dengan volume tabung kecil. Nah, teman-teman sudah tahu bukan? Untuk mencari volume tabung, di mana rumusnya itu V R kuadrat T. Maka V R2 dikuadratkan dikali T dikurangi dengan V R1 dikuadratkan dikali T. Maka sama dengan V dikali 6 dikuadratkan dikali 10 ditambah itu sebenarnya dikurangi V dikali 6 dikali 10. Maka dapatlah hasil penjumlahannya yaitu 200Pi cm3. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu saya mengambil dari latihan 5.2 mengenai kerucut, yaitu pada soal nomor 3. Kita lihat gambar di samping, ada gambar tumpeng ya.
Pada suatu hari, Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu 8 cm tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa? Nah, untuk penyelesaiannya, kita perhatikan gambar di bawah ini, di mana tinggi yang pertamanya yaitu 24 cm dan tinggi dari tumpeng yang dipotong itu 8 cm. Dan untuk diameternya kita ketahui yaitu 36 cm. Nah, petunjuk untuk menyelesaikannya, bagian atas tumpeng yang dipotong juga berbentuk kerucut. Berdasarkan kesebangunan, maka kita dapatkan dengan menggunakan rumus S1 sama dengan akar kuadrat dari R1 dikuadratkan ditambah T2 dikuadratkan. Maka sama dengan, di mana R1-nya kita ketahui yaitu dari setengah dari diameter, berarti 18. Jadi 18 dikuadratkan ditambah 24 dikuadratkan, dapatlah hasilnya sama dengan 30. Kemudian S2-nya, nah, sama dengan akar kuadrat dari R2 kuadrat ditambah T1 kuadrat, maka sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, di mana 6 yaitu jari-jari yang keduanya dan 8 yaitu T1-nya. Maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dapatlah hasilnya 10. Kemudian untuk luas permukaannya, maka luas permukaan sama dengan luas alas tumpeng ditambah luas potongan ditambah luas selimut tumpeng dikurangi luas selimut potongan. Maka dapatlah V dikali 18 dikuadratkan, itu luas alas tumpeng, ditambahkan dengan V 6 dikuadratkan, yaitu luas alas potongan, kemudian luas selimut tumpeng, di mana V dikali 18 dikali lagi dalam kurung 18 ditambah 30 dan dikurangi dengan V dikali 6 dikali lagi dalam kurung 6 ditambah 10. Maka dapatlah hasilnya dari hasil V dikali 18 kuadrat, maka 324 V. Kemudian V dikali 6 kuadrat dapat hasilnya 36 V. Kemudian V dikali 18 dikali lagi dalam kurung 18 tambah 30 dapatlah hasilnya 864 V. Kemudian dikurangi dengan hasil dari penjumlahan V dikali 6 dalam kurung 6 ditambah 10 yaitu 96 V. Maka dapatlah hasil dari 324 V ditambah 36 V ditambah 864 V dikurangi 96 V sama dengan 1128 V cm kuadrat. Nah, kemudian untuk kita mencari volume sisanya, di mana volume tumpeng kita kurangi dengan volume potongan. Maka yang kita ketahui untuk mencari volume kerucut itu 1/3 VR kuadrat. Maka 1/3 V dikali 18 dikuadratkan dikali dengan 24 dikurangi 1/3 V dikali dengan 6 dikali 2 dikali 8. Maka dapatlah hasilnya dari 1/3 V dikali 18 kuadrat dikali 24 2592. Kemudian kita kurangi dengan hasil penjumlahan dari 1/3 V dikali 6 dikali 2 dikali 8 yaitu 96 V. Maka dapatlah hasilnya 2692 V. Kita kurangi dengan 96 V sama dengan 2496 V cm kubik. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, di mana saya mengambil dari latihan 5.3 yaitu tentang bola.
di soal nomor 10. Timbangan dan kelereng. Andi punya dua macam kelereng. Kelereng tipe 1 berjari-jari 2 cm, sedangkan tipe 2 berjari-jari 4 cm. Andi melakukan eksperimen dengan menggunakan timbangan. Timbangan sisi kiri diisi dengan kelereng tipe 1, sedangkan sisi kanan diisi dengan kelereng tipe 2. Tentukan perbandingan banyaknya kelereng pada sisi kiri dengan banyaknya kelereng pada sisi kanan agar timbangan tersebut seimbang. Nah, untuk penyelesaiannya, yang kita misalkan banyaknya kelereng tipe 1 yaitu dengan M, sedangkan kelereng tipe 2 kita misalkan dengan N. Nah, kita sudah tahu kan teman-teman, untuk mencari volume bola yaitu rumusnya 4/3V R pangkat 3. Maka volume yang pertama, volume kelereng tipe 1 sama dengan 4/3V 2 dikuadratkan 3 dipangkatkan 3, dapatlah hasilnya yaitu 32/3V cm. Kemudian volume keduanya, volume kelereng tipe kedua sama dengan 4/3V dikalikan 4 dipangkatkan 3. Maka dapatlah hasilnya sama dengan 256 dikurangi 3V cm. Maka timbangan setimbang jika volume total pada posisi timbangan adalah sama. Maka kita buat perbandingan di mana M dikali 32/3 dikali V sama dengan, kita bandingkan dengan N dikali 256/3V. Maka dapatlah hasil dari M dikali 32/3 dikali dengan 3,14 yaitu 33,49 M, sama perbandingan dengan N dikali 256/3 dikali 3,14 dapatlah hasilnya 267,94 N. Maka dapat kita bandingkan, ini sama-sama kita bagikan dengan 33,49, maka dapatlah hasilnya yaitu M sama dengan berbandingan dengan 8N. Maka kita peroleh M perbandingan dengan N dibandingkan dengan N, maka 8 dibanding 1. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.